Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas uh, Volt Inu sesuai dengan requestan dari CEU15. Kita akan coba untuk ulas seperti apa. Volt Inu itu udah memperbarui token mereka. Ya, sekarang mereka punya Volt Inu V2 atau volume kedua atau versi kedua. Ya, harganya ada di kisaran 0,022 rupiah. Udah koreksi hari ini sekitar 6%. Gold Inu berada di peringkat 300 di CMC. Untuk maximum supply yang saat ini bisa dibuat yaitu sekitar 69 triliun token. Sementara yang baru terilis itu sekitar 80%-nya saja. Masih ada sedikit lagi yang bisa dibikin, teman-teman. Kalau kita lihat dari perdagangannya, Volt Inu bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Uniswap, PancakeSwap, Polynex, Get.io, Maxi, Indodax, CoinEx, dan lain-lain. Berarti untuk Volt Inu sendiri belum banyak masuk ke exchange besar. Jadi potensinya itu masih bisa sangat grow ke depannya. Kalau dari informasinya di sini, dia adalah token deflasi token ya dari Ethereum blockchain, di mana dia bakalan tetap growing karena punya fitur deflasi yang mereka sebut sebagai ya deflasi teknik dan juga additional revenue generation. Jadi apa saja yang ditambah, revenue yang ditambah yaitu blue chip NFT. Jadi ada NFT, ada stablecoin. Dari ini stablecoin staking ya di dalam fiturnya. Berarti dia juga bisa tersedia yang namanya DeFi. Jika kita lihat untuk supply saat ini mayoritas itu sudah di burn, masuk ke dead wallet. Sekitar hampir 10%. Dan sisanya ada di komunitas milik dari Volt Inu sendiri. Kalau udah namanya Inu-Inu itu mirip Shiba Inu ya. Kalau kita lihat dari event terbaru, mereka baru aja ngelisting atau join dengan Visa. Ya, bikin credit card lah istilahnya. Udah ada gambar Volt Inu-nya. Kalau kita lihat dari CoinMarketCap juga sama ya. Di Maret mereka bakalan meluncurkan debit card dengan Visa dan sudah terrealisasi, teman-teman. Info terbaru juga Volt Inu baru aja listing di Huobi Global. Jadi makin besar lagi exchange yang bisa memperdagangkan project ini. Mereka baru listing. Itu sih dari segi news nggak terlalu banyak. Mungkin juga karena memang mereka lagi fokus sama dunia NFT. Kita tunggu aja seperti apa progres daripada Volt Inu. Apakah dia bisa bikin Shibarium kayak Shiba Inu atau namanya Voltrium atau apa? Ya kita tunggulah proyek-proyek besarnya. Kalau sementara masih ya menurut saya biasa-biasa aja. Oh, dari segi price action, kita sempat bahas ya Volt Inu di beberapa video terakhir. Video terakhir bahkan kita bilang ini ada potensial buat uh, cup and handle, teman-teman. Seperti apa progresnya? Hampir. Kemarin itu kayaknya pergerakan dari Volt Inu ada di sini deh. Ya, kita hampir aja bikin atau menembus level 0,0000018963. Ini adalah level yang sangat penting buat Volt Inu. Sayang sekali Volt Inu justru malah terkoreksi di sini. Mungkin ini dipicu sama Bitcoin yang juga kena dump semalam karena The Fed cenderung masih hawkish. Ya, dia naikin suku bunga, kemudian BTC dominant tiba-tiba menguat juga, dan tentunya altcoin kena dampaknya. Volt Inu masih belum berhasil menembus level tersebut. Lalu kemana target berikutnya? Kalau kita lihat dari segi pergerakan, sebenarnya Volt Inu ini secara token yang biasa kita lihat di market itu pergerakannya cenderung naik. Pergerakannya cenderung naik dalam beberapa bulan terakhir. Ini datanya dari bulan September sampai hari ini. Volt Inu justru dalam posisi yang menguat. Kalau kita lihat dari sini ya, awal dia listing dia udah naik sekitar 70%. Jadi kalau secara token menurut saya kedepannya masih bisa untuk diperhitungkan. Ini bisa salah satu jadi alternatif buat meme token yang teman-teman pantau. Volt Inu sendiri kalau secara support dia masih berpeluang buat turun lagi sampai sini sekitar 20%-an, teman-teman. Itu ada di level support terkuatnya di 0, mungkin kita bisa dapat, nah ini
Teman-teman bisa cek harganya langsung di sini ya. Di 0,0-nya 5 kali 12, teman-teman. Itu level support yang bisa kita perhatikan buat sekarang. Kalau menurut saya trigger buat naik belum ada sih. Even kemarin dia rilis join dengan Visa aja nggak terlalu ngaruh untuk pergerakan dari Volt. Jadi ini udah listing di Huobi juga, tapi ya biasa-biasa aja, masih cenderung melempem lah bisa dibilang. Ya tunggu aja sampai Volt bisa listing di Binance kayak, siapa tahu bisa ya. Nah di sanalah mungkin ada likuidasi yang lebih banyak bisa masuk ke market Volt. Di situ kemungkinan baru market akan lebih bergairah lagi karena lebih banyak orang yang tentunya pakai Binance daripada exchange-exchange lain. Sehingga kemungkinan untuk di pump-nya lebih besar kalau ada listing di exchange besar. Tapi itu masih potensi teman-teman. Untuk sekarang itu yang kita perlu perhatikan, apakah cup and handle-nya gagal. Ya kalau kita lihat dari pergerakannya sebenarnya belum ya, belum pasti gagal, tapi masih ada mungkin kesempatan kalau dia berhasil menembus level 0,05 kali 19 sekian. Itu masih ada peluangnya, teman-teman. Buat sekarang ya sementara mungkin akan koreksi dulu, ya mungkin koreksi dulu lah. Jadi gitu aja buat Volt ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri, makasih.